Lagi-lagi saldo bantuan PKH dan BPNT tidak masuk dan masih nol. Banyak sekali ya yang inbox melalui Messenger maupun mengirim pesan melalui WhatsApp. Sedang galau karena bantuan program Keluarga Harapan maupun BPNT-nya tidak pernah terisi lagi berbulan-bulan. Bahkan hal yang sama dan yang sangat miris, kartu KIS-nya pun yang selama ini dipakai berobat gratis, namun saat ini tidak aktif lagi. Saat ini, beberapa keluarga penerima manfaat dana bantuan tunai program Keluarga Harapan belum masuk ke rekeningnya. Umumnya ditanyakan oleh peserta hasil validasi di bulan Januari kemarin dan KPM PKH yang lama maupun peserta BPNT yang sudah berbulan-bulan tidak pernah lagi masuk bantuannya. Dan hingga saat ini masih saja kosong dan terus kosong. Lalu, apa ya yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah bantuan yang lama tidak cair-cair akan dirapel atau saldonya akan kembali sekaligus? Melalui kanal YouTube ini, saya Amran mencoba menjelaskan secara sederhana agar mudah dipahami. Di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan sederhananya. Silahkan disimak penyebab saldo nol pada bantuan sosial PKH, BPNT sembako, maupun PBI KIS yang tidak bisa digunakan lagi. Dan berikut solusinya, yakni 1. Status kepesertaannya keluarga penerima manfaat pada program bantuan sosial, baik itu program Keluarga Harapan, BPNT Sembako, dan PBI KIS, sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial karena naik desil. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah desa maupun dinas sosial selaku pemerintah daerah telah mengubah statusnya menjadi keluarga sejahtera dan setelah melalui uji kelayakan. Keluarga penerima manfaat tersebut dinyatakan tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Lalu, apakah ada solusi untuk hal seperti ini? Tentunya tidak lagi, karena saat ini memang sedang giat-giatnya dilakukan survei kelayakan oleh pejuang muda yang direkrut oleh Kementerian Sosial untuk melakukan survei kelayakan maupun pemerintah setempat yang menganggap bahwa warga tersebut tidak lagi layak untuk mendapatkan bantuan sosial, dan setelah dilakukan perbaikan data di DTKS sehingga memungkinkan beberapa keluarga penerima manfaat naik desilnya yang mengakibatkan dihapuskannya keluarga penerima manfaat tersebut dari daftar peserta program bantuan sosial. Yang kedua, status kepesertaannya di program bantuan sosial sudah tidak aktif lagi karena kendala pada data keluarga penerima manfaat KPM yang belum padan dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dengan data yang ada di Disduk Capil. Perbaikan data DTKS peserta bantuan sosial pada operator 6NG berakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 lalu. Dan yang tidak berhasil diperbaiki NIK-nya, dalam hal ini NIK yang tidak aktif, NIK ganda, belum pernah rekam EKTP, maka akan dikeluarkan dari SK penetapan DTKS dan mulai berlaku sejak 31 Oktober 2021 lalu. Tentunya semua bantuan tidak aktif lagi. Solusinya, perbaikan NIK anggota keluarga melalui pembaharuan kartu keluarga pada Dinas Dukcapil daerah setempat. Dan pastikan semua nama dan NIK anggota keluarga tidak ada kesalahan dan NIK aktif dan lakukan rekam EKTP. Setelah dokumen kependudukan tidak bermasalah lagi, baik nama-nama anggota keluarga sudah cocok antara kartu keluarga dan KTP, namun jika masih layak, bisa meminta diusulkan kembali melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan setempat maupun di dinas sosial. Hal ini sesuai dengan isi surat dari Sekjen Pusdatin nomor 19-1-DI.02-10-2021 tertanggal 22 Oktober 2021 perihal pemberitahuan batas waktu perbaikan NIK dengan isi surat
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat menyampaikan perbaikan NIK selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi 6NG. 2. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan masih terdapat data yang tidak padan dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka pada tanggal 31 Oktober 2021, data yang dimaksud akan dikeluarkan dari SK Penetapan DTKS. Nah, poin ketiga adalah solusinya, yakni apabila terdapat data yang tidak ditemukan masih layak berada dalam DTKS, namun terhapus karena NIK-nya tidak padan, maka Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat mengusulkan kembali sebagai usulan baru melalui menu usulan baru pada aplikasi 6NG. Nah, untuk poin ketiga inilah solusi jika warga yang telah melakukan perbaikan NIK. Pengaktifan NIK pada Dukcapil tentu disebabkan karena sebelumnya tidak padan. Bisa melakukan pengusulan kembali melalui operator 6NG di desa maupun kantor dinas sosial setempat. Hal ini berlaku bagi yang sebelumnya menjadi peserta program Keluarga Harapan, BPNT maupun untuk PBI KIS, dan khusus untuk PBI pengusulan bisa dilakukan setiap bulan dengan rentang waktu tanggal 1 hingga tanggal 12 setiap bulannya. Selanjutnya, status pada cek bansos terisi proses bank namun tidak kunjung cair. Nah, ini yang menarik karena status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan di Disdukcapil. Tapi data ini di bank belum padan. Hal ini bisa terjadi karena data penerima berbeda dengan data yang ada di bank. Dan diistilahkan dengan gagal OMSPAN. OMSPAN adalah sistem online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Jadi, jika KPM tidak gagal OMSPAN lah yang bisa masuk saldonya. Sedangkan bagi KPM yang gagal OMSPAN, maka tentu bantuannya butuh proses lebih lanjut nantinya. Gagal OMSPAN bisa terjadi akibat rekening terblokir atau perbedaan data dengan rekening dan lain sebagainya. Nah, untuk solusi permasalahan ini, bawa KK, KTP, buku tabungan, KKS, dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar keluarga penerima manfaat dari sebuah program bantuan sosial. Lakukan pengecekan data diri dokumen yang tadi saya sampaikan dengan data yang ada di bank. Untuk permasalahan seperti ini, umumnya saldo yang mengendap di bank bisa dicairkan kembali setelah terbit KKS baru. Tentunya setelah melalui perbaikan data di bank penyalur. Keempat, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS dan di Disdukcapil, dan data di bank juga sudah padan. Solusi yang tepat untuk hal ini adalah bersabar sambil menunggu terbitnya termin pencairan, karena sistem pencairan saat ini melalui proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Sobat PKH, harap tetap tenang jika data KPM sudah ada di SP2D, tidak berarti segera cair, namun membutuhkan proses di Bank Himbara. Berikut tahapannya. 1. Ketika SP2D siap, kemudian diserahkan kepada Bank Himbara sebagai penyalur. Yang kedua, setelah itu Bank Himbara akan mulai melakukan pentransferan ke rekening peserta. 3. Di saat pentransferan, jika sudah keterangan sukses multi kredit itulah, berarti saldo bisa masuk dan daftar nama KPM yang cair akan diberikan Bank Himbara kepada para pendamping. Namun, jika ternyata masih kosong, segera lakukan cetak rekening koran di bank penyalur. Proses cetak rekening koran tidak bisa diwakilkan, harus oleh pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, buku tabungan, dan kartu keluarga sejahtera KKS.
Setelah melakukan cetak rekening koran, segera melapor ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah masing-masing untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dana bantuan sosial oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pihak Himbara, Himpunan Bank-Bank Milik Negara. Khusus bantuan BPNT, pesertanya bisa melakukan cetak rekening koran, tapi bisa dilakukan pengecekan saldo melalui agen warung dengan cetak struk cek saldo. Bawa struk cek saldo ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut. Yang keenam, khusus bagi yang tidak bisa dicairkan karena pengurus atau nama pemilik rekening meninggal dunia, bisa melakukan pencairan saldo segera setelah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti kartu KKS, buku tabungan, surat keterangan kematian bagi pemilik kartu KKS. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh keluarga inti pemilik rekening dari KPM yang meninggal. Sebaiknya minta didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari keluarga penerima manfaat yang meninggal, seperti ayah, ibu, dan anak yang sudah cakap hukum. Dan info tambahan untuk keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT, apabila sudah ada saldo, hendaknya segera melakukan transaksi, jangan ditunda ataupun dibiarkan. Sebab sekarang, jika tidak transaksi, baik itu penerima program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan pangan non-tunai BPNT hingga akhir tahun, maka pada tanggal 5 Januari 2022, saldonya akan kembali ke kas negara dan membuat dicabut kepesertaannya sebab dianggap sudah tidak membutuhkan bantuan. Bila sudah ada saldo, terutama itu program Keluarga Harapan PKH, jangan sampai masih tersimpan di KKS. Dananya dengan dalih menabung ataupun belum diambil dengan alasan keluar kota atau hal lainnya. Sebab bila pada tanggal 5 Januari nanti masih ada saldo, maka akan kembali ke pusat dan kepesertaannya dihapus. Jika KPM ingin menabung, gunakan rekening pribadi, jangan di KKS-nya bila disimpan tabungan. Begitupun dengan bantuan pangan non-tunai BPNT, jangan sampai tanggal 5 Januari nanti masih belum diambil sembakonya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, yang belum subscribe agar diluangkan waktunya untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Share jika bermanfaat dan klik like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini. Saya Amran beserta seluruh kerabat PKH Reportase dalam Info Bansos Indonesia undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera.